Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menggali berbagai kisah sejarah Nusantara maupun dunia. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dan selamat mendengarkan. Pembahasan kita kali ini berjudul Ki Ageng Panjawi, penguasa Demak yang menjadi sekutu Pajang. Menjelang pertengahan abad ke-16, Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa, mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan internal setelah wafatnya Sultan Trenggana pada tahun 1546. Tahta Demak menjadi ajang perebutan kekuasaan di antara para keturunan dan kerabatnya. Situasi semakin rumit ketika Arya Penangsang, Adipati Jipang, dan cucu dari Raden Patah naik sebagai pewaris sah tahta, namun ditentang oleh sejumlah bangsawan Demak yang tidak puas dengan kepemimpinannya yang keras dan penuh dendam. Dalam pusaran kekacauan inilah nama Ki Ageng Panjawi mulai menonjol di panggung sejarah. Ki Ageng Panjawi adalah seorang bangsawan sekaligus ulama yang berasal dari wilayah Pati, sebuah daerah penting di pesisir utara Jawa yang dulunya menjadi bagian dari pengaruh Demak. Ia dikenal sebagai tokoh yang cerdas dan memiliki akar kuat dalam tradisi Islam serta kebudayaan Jawa. Meski wilayah Pati bukan pusat kekuasaan, namun posisinya yang strategis membuatnya menjadi titik penting dalam percaturan politik antara para adipati dan sultan yang bersaing memperebutkan legitimasi. Saat Arya Penangsang memimpin Jipang dan mulai menyingkirkan lawan-lawannya, termasuk melakukan pembunuhan terhadap Pangeran Hadiri dari Kaliamat, banyak pemimpin lokal mulai meragukan stabilitas dan arah masa depan Demak di bawah kendalinya. Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggana dan Bupati Pajang, perlahan membangun kekuatan sebagai penyeimbang Arya Penangsang. Ia dikenal karena pendekatannya yang lebih moderat serta memiliki dukungan dari kalangan bangsawan dan ulama. Dalam proses ini, Ki Ageng Panjawi memosisikan dirinya bukan sebagai penantang langsung, melainkan sebagai penengah yang bijak. Ia menyadari bahwa masa depan Jawa tidak bisa terus diliputi perang saudara antar bangsawan. Demak, meski tidak secara terang-terangan memusuhi Arya Penangsang, namun Ki Ageng Panjawi memberikan dukungan moral dan diplomatik kepada Jaka Tingkir, termasuk menjaga wilayah Pati tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh provokasi dari kubu Jipang. Kebijaksanaan Ki Ageng Panjawi dalam menyeimbangkan kepentingan agama, politik, dan budaya menjadikannya salah satu tokoh yang diperhitungkan dalam fase kritis sejarah Jawa ini. Ia bukan sekadar pemimpin daerah, tetapi juga menjadi penghubung antara masa lalu yang diwakili oleh Demak dan masa depan yang mulai dibentuk oleh Pajang. Saat konflik antara Arya Penangsang dan Jaka Tingkir mencapai puncaknya, Ki Ageng Panjawi termasuk di antara tokoh-tokoh yang membantu meneguhkan legitimasi Jaka Tingkir sebagai Sultan Pajang. Warisan Kesultanan Demak tidak sirna seketika. Nilai-nilai Islam, jaringan ulama, serta semangat dakwah tetap bertahan. Dan di antara penjaga nilai itu berdiri Ki Ageng Panjawi yang di kemudian hari akan dikenang bukan hanya sebagai penguasa Pati, tetapi sebagai sekutu penting dalam masa transisi antara dua kekuatan besar di Tanah Jawa. Masa senja Demak bukanlah akhir, melainkan permulaan babak baru yang akan membentuk sejarah politik Mataram di kemudian hari. Kematian Arya Penangsang merupakan titik balik dalam sejarah politik Jawa. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, kekuasaan Kesultanan Demak yang dulunya kokoh mulai terpecah. Arya Penangsang sebagai cucu dari Raden Patah dan Adipati Jipang mengklaim hak atas tahta Demak dengan karakter keras dan penuh ambisi. Ia menempuh jalan kekerasan untuk menyingkirkan saingan-saingannya. Salah satu langkah yang mengguncang kestabilan Jawa adalah pembunuhan Pangeran Hadiri, suami Ratu Kaliamat dari Jepara. Peristiwa itu menyulut kebencian di antara para bangsawan pesisir dan memperkuat tekad lawan-lawannya untuk menggulingkannya. Di tengah kondisi tersebut, Jaka Tingkir putra Ki Ageng Pengging yang kelak dikenal sebagai Sultan Hadiwijayat tampil sebagai tokoh penyeimbang. Setelah menjadi menantu Sultan Trenggana,
dan diangkat sebagai Adipati Pajang. Ia mulai merangkul kekuatan dari para adipati pesisir utara dan tokoh-tokoh lokal. Salah satu di antaranya adalah Ki Ageng Panjawi, penguasa Pati yang memiliki jaringan kuat baik secara politik maupun spiritual. Meski tidak terlibat langsung dalam perang terbuka, Ki Ageng Panjawi memainkan peran strategis sebagai penjaga stabilitas di timur laut, Jawa, dan memberikan dukungan diplomatik kepada Jaka Tingkir. Sadar akan ancaman Arya Penangsang, Hadiwijaya menyusun rencana untuk mengakhiri kekuasaannya. Ia mengutus Sutawijaya, anak angkatnya yang dibesarkan di lingkungan kerajaan Pajang, untuk menghadapi Arya Penangsang secara langsung. Dalam sebuah pertempuran yang melegenda, Sutawijaya berhasil membunuh Arya Penangsang di medan laga. Meskipun harus mengalami luka parah, peristiwa ini tidak hanya mengakhiri riwayat penguasa Jepang itu, tetapi juga menandai berakhirnya hegemoni Kesultanan Demak sebagai pusat kekuasaan Islam di Jawa. Dengan kematian Arya Penangsang, kekuasaan beralih ke tangan Jaka Tingkir yang mendirikan Kesultanan Pajang di daerah pedalaman. Pajang bukan hanya kelanjutan Demak, tetapi juga perwujudan kekuasaan baru yang lebih terpusat dan pragmatis. Ki Ageng Panjawi yang sejak awal berada dalam lingkaran dukungan terhadap Jaka Tingkir mendapatkan pengakuan sebagai pemimpin penting yang menguasai jalur timur laut. Ia mempertahankan Pati sebagai wilayah strategis yang berfungsi sebagai penghubung antara pesisir dan pedalaman. Ini, Ki Ageng Panjawi bukan hanya seorang adipati biasa. Ia menjadi simbol transisi kekuasaan yang damai di daerahnya, sekaligus memainkan peran sebagai penasehat tidak resmi bagi kekuasaan Pajang. Dukungan politiknya yang cermat serta keahliannya dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan agama dan militer menjadikannya sekutu yang tak ternilai. Meskipun perannya kerap terabaikan dalam narasi besar, kehadirannya menjadi kunci dalam keberhasilan konsolidasi kekuasaan Hadiwijaya di masa awal berdirinya Pajang. Seiring tumbangnya Arya Penangsang, lahirlah tatanan baru di tanah Jawa yang akan membawa dampak besar bagi perkembangan politik, budaya, dan agama di masa-masa mendatang. Setelah kekuasaan Arya Penangsang tumbang dan Kesultanan Pajang berdiri di bawah pimpinan Sultan Hadiwijaya, tatanan politik di tanah Jawa mengalami perubahan besar. Peralihan kekuasaan ini tidak hanya berdampak pada pusat pemerintahan, tetapi juga pada struktur kekuasaan daerah. Wilayah Pati yang sebelumnya berada di bawah bayang-bayang Demak dan Jipang mulai memainkan peran baru dalam tatanan ini. Dan tokoh sentral dari wilayah itu adalah Ki Ageng Panjawi, yang nama aslinya adalah Raden Husain, merupakan keturunan bangsawan sekaligus ulama yang memiliki kedekatan dengan keluarga kerajaan Demak. Ia dikenal sebagai tokoh yang menguasai ilmu agama, pemerintahan, dan strategi politik. Dalam masa kekacauan setelah wafatnya Sultan Trenggana, Ki Ageng Panjawi menunjukkan kematangan sikap dengan tidak memihak secara membabi buta, tetapi menunggu momen yang tepat untuk menempatkan dirinya dalam posisi strategis. Keputusan politiknya untuk mendukung Jaka Tingkir bukan semata karena kekuatan militer Pajang, tetapi karena ia melihat adanya peluang lahirnya pemerintahan baru yang lebih stabil dan terorganisir. Wilayah Pati yang dikuasai Ki Ageng Panjawi merupakan salah satu daerah penting di pesisir utara Jawa. Letaknya yang strategis antara Kudus, Rembang, dan Jepara menjadikannya jalur penghubung perdagangan dan mobilitas militer. Dalam struktur baru Kesultanan Pajang, wilayah ini tak bisa diabaikan. Maka, hubungan antara Pajang dan Pati diperkuat bukan hanya melalui aliansi politik, tetapi juga melalui pengakuan resmi atas kedudukan Ki Ageng Panjawi sebagai penguasa sah daerah tersebut. Ia kemudian disebut sebagai Ki Ageng Panjawi, merujuk pada pusat kekuasaan yang ia bangun dan kembangkan sebagai sekutu setia Hadiwijaya. Ki Ageng Panjawi tidak hanya menjaga kestabilan di wilayah timur laut, tetapi juga berperan sebagai penjaga batas dan penghubung diplomasi dengan daerah pesisir lainnya. Ia menjalin hubungan baik dengan Jepara, Kudus, dan daerah-daerah bekas pengaruh Demak yang masih menyimpan potensi perlawanan. Melalui pendekatan keagamaan dan kepemimpinan yang merakyat, Ki Ageng Panjawi berhasil meredam berbagai gejolak
dan membangun basis dukungan luas di wilayahnya. Sumbangsih Ki Ageng Panjawi dalam memperkuat posisi Sultan Hadiwijaya sangat signifikan. Ketika banyak tokoh lokal masih ragu atau enggan tunduk pada kekuasaan Pajang, Ki Ageng Panjawi justru menjadi contoh pemimpin daerah yang patuh sekaligus dihormati. Loyalitasnya bukan sekadar formalitas politik, tetapi dilandasi oleh kesamaan visi, membangun kekuasaan Islam yang kuat dan stabil di tanah Jawa. Ia menjadi simbol keberhasilan integrasi antara kekuatan lokal dan pusat dalam tatanan baru Jawa. Pasca Demak, dari seorang tokoh lokal di Pati, Ki Ageng Panjawi menjelma menjadi penguasa yang memiliki pengaruh luas di timur laut Jawa. Peranannya tidak hanya terbatas pada wilayahnya sendiri, tetapi juga turut menentukan arah perkembangan kesultanan. Pajang di masa-masa awalnya, nama Panjawi pun menjadi identitas baru yang melekat pada kekuasaan yang ia bangun, mencerminkan pergeseran dari daerah otonom menjadi bagian penting dari kekuasaan yang lebih besar dan terstruktur. Setelah Kesultanan Pajang berdiri menggantikan hegemoni, tidak serta-merta seluruh wilayah bekas kekuasaan Demak tunduk dan patuh pada kepemimpinan Sultan Hadiwijaya. Banyak daerah pesisir utara Jawa yang masih menyimpan kesetiaan terhadap struktur lama, atau setidaknya belum percaya sepenuhnya pada kekuasaan baru yang muncul dari pedalaman. Dalam situasi ini, peran diplomasi menjadi sangat krusial dan salah. Satu tokoh yang tampil menonjol dalam meredam potensi perpecahan itu adalah Ki Ageng Panjawi sebagai penguasa Panjawi Pati. Ki Ageng Panjawi berada di wilayah strategis yang menghubungkan pusat kekuasaan Pajang dengan daerah pesisir utara seperti Jepara, Kudus, dan Rembang. Ketiga daerah ini memiliki sejarah yang kuat sebagai bagian dari Kesultanan Demak, bahkan menjadi pusat perlawanan terhadap Arya Penangsang sebelum kekuasaan Pajang menguat. Jepara misalnya dipimpin oleh Ratu Kaliamat yang dikenal tangguh dan memiliki semangat balas dendam atas kematian suaminya di tangan Penangsang. Kudus dan Rembang juga memiliki tokoh-tokoh agama dan bangsawan yang enggan menyerahkan otoritas begitu saja kepada kekuasaan baru dari pedalaman. Ki Ageng Panjawi memainkan peran sebagai jembatan yang menghubungkan wilayah pesisir dengan Pajang. Ia memahami betul kondisi sosial, kultural, dan keagamaan masyarakat pesisir karena dirinya sendiri merupakan tokoh ulama dan bangsawan yang tumbuh dalam tradisi Islam Demak. Dengan pendekatan halus dan penuh kehati-hatian, ia melakukan diplomasi untuk menenangkan para bupati dan tokoh lokal. Ia tidak memaksakan kekuasaan Pajang, melainkan membangun dialog yang dilandasi kesamaan visi dalam mempertahankan Islam dan kemakmuran Jawa. Hubungan baik yang dibangun Ki Ageng Panjawi dengan Jepara, khususnya dengan Ratu Kaliamat, menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas. Meski Kaliamat memiliki kekuatan militer sendiri dan semangat perlawanan yang tinggi, Ki Ageng Panjawi berhasil menjaga komunikasi dan menghindarkan konfrontasi terbuka antara Jepara dan Pajang. Ia menjalin hubungan erat dengan para ulama dan tokoh pesantren. Sementara di Rembang, ia mengutus orang-orang kepercayaannya untuk menegosiasikan dukungan terhadap Pajang dengan imbalan otonomi yang tetap dihormati. Peran diplomatik ini membuat Ki Ageng Panjawi menjadi lebih dari sekadar penguasa wilayah. Ia adalah negosiator ulung, penyambung antara kekuasaan pusat dan elit lokal, serta penjaga keseimbangan politik yang rapuh pasca keruntuhan Demak. Keberhasilannya bukan hanya menghindarkan Jawa dari perpecahan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat bagi konsolidasi Kesultanan Pajang dalam masa-masa genting di mana konflik bisa meletus kapan saja. Ki Ageng Panjawi hadir sebagai tokoh penenang badai yang melalui kata-kata, hubungan personal, dan ketokohan agamanya mampu meredam gejolak dan menjaga tanah Jawa tetap bersatu. Berkat diplomasi halus yang ia jalankan, wilayah pesisir utara tidak berubah menjadi medan pemberontakan, melainkan menjadi sabuk pengaman yang justru memperkuat posisi Pajang di mata rakyat dan elit lokal. Ki Ageng Panjawi dalam perannya yang jarang ditonjolkan dalam sejarah arus utama adalah penentu arah yang membawa Jawa melewati masa transisi tanpa karam dalam gelombang perang saudara.
Di tengah dinamika politik pasca keruntuhan Demak, Kesultanan Pajang berdiri sebagai kekuatan baru yang berusaha menyatukan kembali tanah Jawa yang terpecah. Namun, mendirikan kekuasaan baru bukan perkara mudah. Sultan Hadiwijaya dihadapkan pada tantangan besar. Bagaimana menyatukan dua kekuatan yang semula berseberangan, para bangsawan, warisan Demak yang masih setia pada tatanan lama, dan para elit baru yang lahir di bawah Panji Pajang. Dalam konteks inilah, Ki Ageng Panjawi tampil sebagai sekutu strategis yang memainkan peran penting dalam menjaga kohesi politik dan sosial Jawa. Sebagai penguasa wilayah Panjawi Pati, Ki Ageng Panjawi bukan hanya memegang kendali atas kawasan penting di timur Laut Jawa, tetapi juga memiliki pengaruh kuat di kalangan bangsawan lama. Ia dikenal sebagai tokoh yang masih menyimpan kedekatan kultural dan spiritual dengan tradisi Demak, sehingga dihormati oleh banyak kalangan ulama dan elit pesisir yang ragu terhadap pemerintahan baru. Namun di saat yang sama, Ki Ageng Panjawi juga menjalin hubungan erat dengan Pajang dan Sultan Hadiwijaya. Hubungan ini dibangun bukan semata karena kekuasaan, tetapi karena kesamaan visi, menjaga kestabilan Jawa melalui sinergi antara tradisi dan pembaruan. Peran strategis Ki Ageng Panjawi terlihat dalam upayanya mendamaikan berbagai konflik internal yang muncul dalam tubuh Pajang sendiri. Ketika terjadi ketegangan antara kelompok elit baru yang lebih ambisius dan para bangsawan lama yang merasa kehilangan pengaruh, Ki Ageng Panjawi tampil sebagai penengah. Ia menggunakan pendekatan budaya dan agama untuk meredam ketegangan, menawarkan jalan tengah yang tidak merendahkan martabat salah satu pihak. Dalam beberapa kasus, keberadaannya juga menjadi penting dalam menjaga loyalitas yang dulunya berada di bawah pengaruh. Demak, di tengah ketidakpastian, banyak bangsawan lokal memilih menunggu sikap tokoh-tokoh sentral seperti Ki Ageng Panjawi. Ketika mereka melihat Panjawi setia kepada Pajang tanpa kehilangan kehormatan sebagai pewaris tradisi Demak, banyak yang kemudian ikut menyatakan kesetiaan kepada Sultan Hadiwijaya. Dengan cara ini, Ki Ageng Panjawi tidak hanya memperkuat legitimasi politik Pajang, tetapi juga menyelamatkan banyak darah dari tumpah dalam konflik yang tak perlu. Ki Ageng Panjawi menjadi contoh unik dari seorang pemimpin lokal yang mampu menjalin aliansi kuat dengan pusat kekuasaan, namun tetap menjaga integritas wilayah dan budayanya. Ia bukan sekadar pelaksana kebijakan Pajang di timur laut, tetapi juga mitra sejajar yang pendapat dan nasihatnya didengar dan dipertimbangkan oleh istana. Dalam setiap keputusan besar, suara Panjawi selalu diperhitungkan, bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena kemampuannya menjaga harmoni. Melalui kepiawaiannya menyatukan dua dunia Demak yang lama dan Pajang yang baru, Ki Ageng Panjawi menjadi batu penyangga penting dalam konstruksi politik Jawa abad ke-16. Ia menjelma sebagai penghubung, bukan pemisah, penenang, bukan pemecah, dan sekutu sejati yang membawa Pajang pada pijakan yang lebih kokoh dalam menghadapi masa depan. Di balik peran politiknya sebagai penguasa Panjawi dan sekutu strategis Kesultanan Pajang, Ki Ageng Panjawi sosoknya bukan hanya dipandang karena kedudukan bangsawan dan kemampuan diplomatik, tetapi juga karena kedalaman ilmu agama yang ia kuasai dan wariskan. Ia bukan sekadar penguasa duniawi, melainkan juga pemimpin rohani yang menjadi rujukan umat di wilayah pesisir utara Jawa. Ki Ageng Panjawi merupakan bagian dari generasi penerus tradisi Islam yang dibangun oleh Wali Sanga, terutama dalam jalur keilmuan dan penyebaran ajaran Islam yang moderat, membumi, dan berpadu dengan kebudayaan lokal. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menghargai ilmu agama, dan sejak muda dikenal menimba ilmu dari para ulama terkemuka di wilayah Demak, Kudus, hingga daerah-daerah seberang seperti Tuban dan Gresik. Jaringan keulamaan ini kemudian menjadi dasar bagi peran spiritual yang ia emban seiring dengan meningkatnya kekuasaan politiknya. Salah satu kontribusi besar Ki Ageng Panjawi dalam bidang keagamaan adalah pendirian pesantren dan pusat pengajaran Islam di wilayah Pati. Pesantren ini menjadi tempat belajar para santri dari berbagai daerah,
dan memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di Jawa bagian timur laut. Ki Ageng Panjawi tidak hanya mengajarkan fiqh dan tauhid, tetapi juga membimbing umat dalam kehidupan sosial dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ia mendorong lahirnya ulama-ulama lokal yang kelak menjadi penjaga moral dan penyejuk masyarakat di tengah konflik politik dan perubahan sosial. Kehadirannya sebagai ulama menjadikan Ki Ageng Panjawi sosok yang dihormati bukan hanya oleh rakyat biasa, tetapi juga oleh sesama bangsawan dan tokoh politik. Bahkan Sultan Hadiwijaya kerap menjadikan Ki Ageng Panjawi sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan-keputusan besar yang menyangkut urusan keagamaan dan legitimasi kekuasaan. Ia dianggap sebagai penjaga warisan Islam Demak yang tetap hidup dalam kerangka baru pemerintahan Pajang. Selain membangun pesantren, Ki Ageng Panjawi juga menjaga tradisi keagamaan lokal, pengajaran tarekat, dan pengembangan sastra keagamaan. Ia aktif menyebarkan dakwah melalui pendekatan budaya dan bahasa Rakut yang membuat ajaran Islam diterima luas tanpa menimbulkan resistensi. Pengaruhnya tidak hanya terbatas di Pati, tetapi juga menjangkau Kudus, Jepara, dan wilayah pedalaman yang mulai terhubung dengan pusat-pusat pesantren. Warisan spiritual Ki Ageng Panjawi masih terasa hingga kini, terutama dalam bentuk silsilah pesantren dan jaringan ulama yang mengakar kuat di wilayah Pati dan sekitarnya. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya harus cakap dalam politik, tetapi juga harus menjadi pelita bagi umat, penuntun jalan dalam kegelapan zaman. Keulamaannya menjadi landasan moral bagi kekuasaannya, menjadikannya pemimpin yang tidak sekadar memerintah, tetapi juga membimbing. Dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat inilah, Ki Ageng Panjawi dikenang sebagai tokoh besar yang menghidupkan ruh Islam dalam denyut kekuasaan Jawa. Menjelang akhir hayatnya, Ki Ageng Panjawi tetap menjadi sosok penting dalam panggung politik dan keagamaan di tanah Jawa. Meski usia menua dan pengaruh Kesultanan Pajang mulai melemah, ia tetap menjaga stabilitas wilayah timur laut dengan bijaksana. Ia menyadari bahwa masa kekuasaan Pajang sudah mendekati puncaknya dan akan segera bergeser ke tangan generasi baru yang lebih muda dan ambisius. Pada masa senja ini, Ki Ageng Panjawi lebih banyak memusatkan perhatian pada penguatan lembaga keagamaan dan regenerasi kepemimpinan di wilayahnya. Ia menyiapkan keturunannya untuk melanjutkan peran politik dan keulamaan yang telah ia bangun. Beberapa di antara keturunannya kelak menjadi tokoh penting dalam pembentukan dan dukungan terhadap kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya, putra angkat Sultan Hadiwijaya. Hubungan Ki Ageng Panjawi dengan Sutawijaya tidak hanya bersifat politik, tetapi juga berdasarkan kedekatan visi akan masa depan Islam di tanah Jawa. Warisan politik Ki Ageng Panjawi sangat besar. Ia meletakkan fondasi penting bagi lahirnya kepemimpinan baru yang lebih mapan dan berakar kuat pada tradisi keislaman. Keberhasilan Mataram membangun kekuasaan besar tak lepas dari dukungan jaringan lama yang dahulu dibina. Ki Ageng Panjawi menjadi penghubung antara Demak, Pajang, dan Mataram, tiga fase penting dalam sejarah Islam Jawa. Meski ia wafat sebelum Mataram mencapai kejayaannya, warisan dan pengaruhnya terus hidup melalui darah keturunannya dan ajaran yang ia tinggalkan. Ia dikenang sebagai pemimpin yang menyatukan kebijaksanaan politik dengan kekuatan moral keagamaan. Ki Ageng Panjawi seringkali tersisih dalam narasi besar sejarah Jawa. Meskipun perannya sangat signifikan dalam pembentukan struktur kekuasaan pasca Kesultanan Demak, dalam banyak kisah sejarah yang lebih terkenal, fokus sering tertuju pada tokoh-tokoh seperti Sultan Hadiwijaya atau Sutawijaya. Sementara Ki Ageng Panjawi sebagai penguasa lokal yang berperan kunci dalam menjaga stabilitas politik seringkali terabaikan. Sebagai sekutu strategis Pajang, Ki Ageng Panjawi memainkan peran penting dalam mendamaikan konflik internal antara bangsawan lama dan elit baru, sekaligus menjadi penghubung antara dunia keulamaan dan politik. Ia bukan hanya pemimpin wilayah, tetapi juga tokoh yang mengerti betul betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan duniawi dan spiritual. Diplomasi yang dijalankannya, serta peranannya
dalam memperkuat posisi Pajang di wilayah pesisir utara Jawa, memberikan fondasi yang kokoh bagi kekuasaan yang berkembang selanjutnya, termasuk berdirinya Mataram. Namun, dalam banyak versi sejarah yang ditulis setelahnya, kontribusi Ki Ageng Panjawi seringkali terlupakan atau hanya disebutkan sekilas. Hal ini mungkin disebabkan oleh fokus yang berlebihan pada tokoh-tokoh yang lebih mendominasi pertempuran politik dan militer. Padahal, peran Ki Ageng Panjawi sebagai negarawan dan ulama yang bijaksana layak mendapat tempat yang lebih besar dalam narasi sejarah Jawa. Dalam analisis modern, kita dapat melihat bahwa Ki Ageng Panjawi adalah seorang tokoh kunci yang menyatukan berbagai elemen kekuasaan dan budaya. Reinterpretasi terhadap perannya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kekuasaan Jawa dibangun, tidak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan kebijakan bijaksana dan pengaruh keagamaan yang mendalam. Sejarah yang lebih lengkap akan mengenang Ki Ageng Panjawi sebagai sosok yang mendukung kelahiran struktur kekuasaan baru yang stabil di Jawa, dan sebagai penjaga tradisi yang menjadi dasar bagi kerajaan-kerajaan besar yang muncul setelahnya. Dengan berakhirnya perjalanan hidup Ki Ageng Panjawi, kita diajak untuk merenung dan menghargai peran besar yang seringkali terlupakan dalam sejarah Jawa. Sebagai seorang ulama, pemimpin, dan diplomat ulung, ia tidak hanya meninggalkan jejak dalam politik, tetapi juga dalam penyebaran ilmu dan keagamaan yang mendalam. Warisan yang ia tinggalkan menjadi pondasi bagi pembentukan kekuasaan baru yang kelak membentuk wajah Jawa yang kita kenal hari ini. Meskipun namanya seringkali terabaikan dalam narasi besar sejarah, Ki Ageng Panjawi tetap menjadi sosok yang tak tergantikan dalam membentuk keseimbangan antara tradisi dan pembaruan. Dari darah keturunannya hingga pengaruh spiritualnya, kisahnya adalah pengingat bahwa setiap tokoh, meskipun tak selalu teriak dalam gemuruh sejarah, memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sebuah bangsa. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk melihat lebih dalam dan lebih luas, menghargai setiap bagian dari sejarah yang membentuk identitas kita. Sejarah bukan hanya tentang nama-nama besar yang terdengar lantang, tetapi juga tentang mereka yang bekerja dalam diam, membangun masa depan dengan kebijaksanaan dan keberanian. Ki Ageng Panjawi adalah bukti bahwa setiap jejak, meski kecil, dapat meninggalkan warisan yang abadi.